Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kabar baik senantiasa bersama kita di setiap pertemuan-pertemuan kita dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada kesempatan hari ini, Bu Lina ingin mengingatkan ya. Yang pertama, jangan pernah lupa untuk selalu meningkatkan ibadah kita, kasih ibadah terbaik kita kepada Allah yang sudah selalu memberi kita kesehatan dan limpahan karunia. Yang kedua, tingkatkan selalu bakti kepada orang tua. Nah, yang ketiga, baru rajin dalam belajar. Oke anak-anak, itu aja pesan dari Bu Lina untuk kesempatan kali ini. Kita langsung masuk ke materi ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang IPS untuk tema 2. Nah, subtema 3 dan subtema 2 Bu Lina jadikan 1. Jadi, ini adalah IPS kita untuk hari ini. Ini akan kita pelajari. Nah, tentang pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Allah karuniakan hewan dan tumbuhan itu untuk mencukupi kebutuhan manusia. Hewan dan tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan kerajinan. Contoh pemanfaatan hewan oleh manusia ada di bawah ini. Nah, hewan bisa dimanfaatkan membantu manusia membajak sawah. Yang kedua, ini bisa manusia gunakan untuk menambah imun tubuh. Selanjutnya, contoh pemanfaatan tumbuhan oleh manusia. Tumbuhan selain mencukupi kehidupan manusia, tumbuhan juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dalam hal sarana prasarananya manusia. Jadi tidak cukup makan aja. Banyak yang untuk memenuhi kehidupan manusia memanfaatkan untuk satu, membuat rumah, batang pohon dan lain-lain. Nah, kalau tidak membuat fasilitas untuk kenyamanan hidupnya. Kalau tidak juga digunakan manusia untuk memberi perhatian ke orang lain. Nah, kalau ini digunakan manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Sumber daya alam harus dimanfaatkan dengan bijak. Jangan sampai kita menyia-nyiakan yang sudah Allah karuniakan untuk kehidupan kita. Ini adalah contoh berbagai kegiatan manusia yang dalam memanfaatkan sumber daya alam. Pertanian. Nah, kegiatannya bisa menanam padi, sayuran, dan lain-lain. Nah, ternyata sumber daya alam yang dimanfaatkan manusia dalam menanam padi itu ada matahari, ada air, ada tanah, ada udara, ada kotoran hewan, ada kerbau, juga ada manusia lain loh untuk membajak sawahnya, untuk memetik padinya. Nah, ini juga kegiatan pembuatan ikan asin. Sumber daya alam yang dimanfaatkan ada kayu, ada garam, ada panas matahari. Nah, untuk pembuatan kain ada kapas, ada logam, ada plastik. Untuk transportasi ada logam, ada minyak bumi. Untuk pembuatan patung ada tanah, ada kayu, ada batu, ada besi juga ada batu ya. Jadi ini sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh manusia. Nah, ini pemanfaatannya untuk macam-macam. Nah, sesama manusia juga harus tetap bekerja sama agar sumber daya alam yang ada di sekitarnya bisa dimanfaatkan dengan optimal. Nggak mungkin kan manusia bisa nanam padi sendiri, terus nanti memetik padi sendiri, terus sampai jadi beras, sampai jadi nasi. Nah, selalu butuh kerja sama. Oke, selanjutnya ini tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Ada beberapa yang ingin Bu Lina contohkan. Yang pertama, ini adalah tumbuhan jarak. Indonesia memiliki berbagai macam sumber daya alam. Salah satunya adalah tumbuhan jarak.
Ini adalah gambar tumbuhan jarak. Buah jarak menghasilkan minyak yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Minyak jarak merupakan sumber energi alternatif. Kalau manusia biasanya menggunakan sumber energi fosil atau sumber energi yang tidak bisa diperbaharui, misalnya minyak tanah dan batu bara. Nah, ini adalah sumber energi alternatif yang ketersediaannya nggak akan habis, akan ada sepanjang masa selama manusia itu bisa membudidayakan. Minyak jarak bisa sebagai pengganti energi minyak bumi dan batu bara. Selanjutnya kita akan lihat contoh pemanfaatannya. Nah, buah jarak itu dimanfaatkan bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, dari industri kecil, buah jarak itu bisa menjadi minyak gosok. Dari industri kecil tersebut memberi lapangan kerja kepada masyarakat. Nah, berkat buah jarak, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, minyak dari buah jarak untuk industri besar bisa dimanfaatkan sebagai pengganti solar. Kalau solar itu biasanya dihasilkan oleh minyak bumi. Nah, karena minyak bumi ketersediaannya juga semakin menipis, manusia mengolah buah jarak sebagai salah satu energi alternatifnya. Selanjutnya, tentang pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan manusia. Yang ini Bu Lina contohkan singkong. Indonesia memiliki banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan, contohnya singkong. Singkong juga dapat diolah menjadi makanan. Jenis-jenis makanan hasil olahan singkong bisa getuk, bisa combro, bisa keripik singkong, dan lain-lain sebagainya. Kita lihat tumbuhannya. Nah, singkong adalah salah satu umbi yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat Indonesia. Ini adalah gambar singkong. Ada di sekitar kalian juga. Banyak untuk pembudidayaannya juga tidak perlu hal-hal yang susah. Jadi cukup ditanam batangnya, bisa tumbuh di mana saja, kapan saja. Nah, ini adalah singkong. Masyarakat Indonesia dulu menjadikan singkong sebagai mata pencaharian. Mulai dari petani, industri rumahan, hingga pegawai pabrik mengolah singkong menjadi bahan makanan yang enak dan layak dijual. Singkong sangat berperan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, ini cuman Bu Lina kasih salah satu contohnya. Kalian bisa mencari contoh yang lain. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Tetap semangat dalam berdoa, beribadah, dan belajar. Berikan bakti terbaik pada orang tua. Mohon maaf apabila ada banyak salah dan kurang dari Bu Lina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua.